Iya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami dalam Sarasehan Anak Negeri. 1 jam sudah berlalu, Pak Ali. Ada perasaan sudah mulai kita paham di mana benarnya, di mana lurusnya, naik turunnya, atau masih perlu kita memberikan penekanan terkait dengan apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini. Tentu nanti juga akan memberi kesempatan kepada yang Interupsi, sudah hadir di sini. Tapi saya sudah menjanjikan, boleh mohon maaf. interupsi? Ya, Kania. yang mana nih yang interupsi? Oke, Saya tidak melihat. Yudi Krisnandi. Oh iya, silakan Pak. Terima kasih Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, tapi boleh nggak Ya. kita kasih kesempatan Ya. dulu ke Pak Wamen? Karena kan Ya, tadi saya mengingatkan 1 menit saja sebelum nanti saya memberikan pandangan. Kita jangan terjebak dengan hanya masalah kenaikan harga BBM, walaupun ini sangat signifikan untuk kehidupan rakyat. Oke. Kita ini tengah membahas menyelamatkan negeri autopilot yang salah urus. Jadi banyak sekali persoalan selain masalah BBM. Itu saja, terima kasih. Baik, Terima kasih terima Pak kasih. Yudi Krisnandi. Silakan. Ya begini ya, saya punya data paling enggak 12 tahun terakhir tentang biaya migas itu berapa. Ya, biaya migas itu sekitar 25% dari revenue-nya. Ya. Nah sekarang dari 25% itu misalnya kalau revenue-nya itu 100 ya, biayanya itu 25 ya. Nah sisanya ini kan 75, itu yang disebut dengan equity to be split ya. Nah pemerintah ini dapatnya 85, kontraktor itu dapatnya 15 ya. Jadi 100 itu dibagi atas biaya 25 ya. Lalu kalau 85% dari 75 itu saya hitung 63 ya. Dan kontraktor dapatnya 12 ya. Sekarang pilihan kita ya. Kita mau memberi harga BBM itu berdasarkan biaya minyak yang mana sekarang. Kalau berdasarkan biaya yang 25 ya silahkan. Tapi akibatnya kontraktor nggak akan ada yang mau kerja di Indonesia karena bagiannya dia diambil untuk subsidi BBM. Nah sekarang kalau mau diberi yang 25 tambah 12 ya itu 37 artinya 37 Interupsi. artinya pemerintah Bisa interupsi ya? Kita beri kesempatan dulu Pak Kurtubi. pemerintah yang 63 itu duitnya hilang semua. Artinya pendapatan pemerintah itu habis untuk subsidi harga BBM. Nah itu yang terjadi sekarang. Ya. Nah sekarang kita mau mengalokasikan subsidi 63 bagian pemerintah itu untuk kepentingan yang lain atau untuk subsidi harga BBM. Masalahnya hanya di situ. Kan ekonomi itu adalah ilmu alokasi. Ya. Kita mengalokasikan pendapatan pemerintah yang 63 itu mau untuk subsidi harga BBM atau untuk membuat negara ini lebih baik. Masalahnya adalah di situ. Terima kasih. Oke. Kania. Tadi Pak Kurtubi Untuk ada menjadikan negara boleh. Ada yang harus diluruskan dari penjelasan Pak Wamen tadi Oke. bahwa kita Kalau boleh kita tidak terlalu terjebak dalam persoalan teknis begitu. Ya, Tadi saya setuju setengah dengan menit, pendapat setengah dari menit. Mas Yudi. setengah menit saja. Ya, biaya pokok BBM yang unsurnya antara lain tadi DMO, ya itu sesuai dengan production sharing contract. Jadi tidak terganggu, para investor asing tidak terganggu dengan kewajiban DMO. Nah, DMO yang murah menjamin biaya pokok BBM pasti lebih rendah dari harga pasar. Lebih ini skala besar Pertamina itu. Oke. Ya, interupsi Baik. jadi Oke. begitu. Pak Cahyo silakan Pak. Terima kasih. Dari hal yang disampaikan tadi saya hanya ingin bertanya ya. Sebenarnya setiap keputusan politik pembangunan pemerintah itu hukumnya wajib untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak untuk memberatkan rakyat. Ide kenaikan BBM ini dengan berbagai argumentasi yang ada ini masih menunjukkan pemerintah masih belum solid. Melempar ke DPR bukan teknis. Ya, Nggak bisa itu. oke. Seharusnya pemerintah harus berpikir bahwa keputusan yang terbaik adalah bagaimana meningkatkan tadi. Oke. Betul tadi Pak Jero Wajib mengatakan ini untuk negeri, ya. Buat rakyat dong. Negeri juga bagian dari rakyat. Oke. Saya kira perlu keputusan yang lebih komprehensif. Ingat Pak, janji pidato Presiden di depan MPR. Periode ini kami ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kalau setiap keputusan politik pembangunan yang dibuat oleh pemerintah, ujungnya memberatkan rakyat. Saya Artinya kira apa ini menurut Bapak? carut-marut tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang harus dibenahi. Terima kasih. Oke. Kania. Tadi ada yang ingin interupsi, interupsi kan ya? silakan. Bali, Markus Bali. Oke. Saya pikir saya percaya pada pernyataan Peter Drucker yang mengatakan bahwa there is no underdeveloped countries, but undermanaged countries. Tidak ada negara yang miskin, yang ada itu negara yang salah urus.
Seperti kita ini sebenarnya negara selalu urus. Saya pakai perspektif yang berbeda dengan Pak Jero Wacik. Indikasinya apa? Ya, kita sering mengumumkan misalnya menteri Pak Jero Wacik pakai perspektif pariwisata. Saya enggak pakai perspektif pariwisata. Menteri-menteri mengumumkan angka kemiskinan turun, pengangguran turun, inflasi turun, laju pertumbuhan ekonomi 6,5%. Tapi di mana-mana rakyat busung lapar. Semua stres gara-gara ekonomi. Perceraian terjadi juga gara-gara ekonomi. Katanya kita surplus beras tahun 2011 saja 3 juta ton. Kemudian kita impor 7 juta ton. Itu disimpan di mana berasnya? Kok rakyat kelaparan? Kok yang dibagikan saja itu yang raskin, yang kalau sudah kutuan baru dibagikan. Saya lihat ini pemerintah kita ini kok kesalahan besarnya menganggap bahwa rakyat itu baik-baik saja. Kesalahan besarnya menganggap bahwa bangsa ini hidup normal-normal saja. Padahal kita ini sudah tercekik, sudah setengah mati. Kalau gigi itu sudah bolong, sudah berlobang, tidak bisa ditambal. Sakitnya tiap malam cenut-cenut. Nggak bisa lagi, cabut, ganti. Baik, saya Pak Jero, langsung Pak Jero. Yang dituduhkan Pak Jero, apakah memang menganggap pemerintah sekarang ini menganggap semuanya baik-baik saja? Tidak, kita masih banyak yang belum bisa dicapai. Tetapi kalau kita mau jujur, dilihatlah berapa dulu kemiskinan, sekarang berapa, ya. Memang tidak bisa terus hilang. Bahwa masih ada busung lapar, masih. Ada yang miskin, rakyat masih, ya. Kalau kami mengatakan kemiskinan sudah 0, baru begitu. Kemiskinan masih, ya. Kalau 12% itu kan kali 200 juta, 240 juta, ya besar jumlahnya. Di kampung-kampung saya juga masih ada gitu yang miskin. Tetapi kan bukan berarti terus tidak ada kemajuan. Nah, kalau dikatakan salah urus, ya saya ini di sini ada 2 menteri ya dengan Pak Dahlan. Kami siang malam pagi sore bekerja, rasanya sih tidak salah urus, rasanya sudah benar nih kerjanya. Ya. Udah benar kerja, tapi memang terus terang ya masih banyak yang harus kita kerjakan. Jadi kalau Pak Nursi ya. Sebentar. Kalau misalnya ada orang busung lapar di suatu tempat, ya, kemudian diambil oleh televisi, wah terus digede-gedekan, kayaknya seluruh Indonesia busung lapar. Padahal yang sekarang di sini ini nggak ada yang busung lapar, ya, baik semua, ya, lapangan bola penuh, mall penuh, ya. Kita nah, bahwa memang ya, saya mengakui kita masih banyak yang harus dikerjakan, makanya karena itu mari kita bersatu membangunnya. Pak Menteri sudah bisa ditebak, skenarionya sudah bisa ditebak secara politik, bahwa setelah BLT, subsidi yang setelah BLT, pasti nanti setelah menjelang pemilu itu akan turun harga, turun 500, pasti begitu. Pak Nursi. Pak Jero silakan. Silakan Pak Jero. Pak Jero Wacik sejenak. Kita tidak perlu debat kusir. Kita tidak perlu debat kusir. Kita kembalikan ke masalah kita. Masalah kita yang terakhir adalah dalam persoalan energi ada 3 masalah. Masalah pertama, keberlakuan harga pasar. Itu masalah pertama. Fakta menyatakan Pertamax harga pasar. Fakta menunjukkan ketika pemerintah hendak mencabut subsidi, pemerintah tidak punya hitung-hitungan secara konkret berapa sesungguhnya biaya pokok produksi. Tiba-tiba sampai pada kesimpulan hitungan harus naik Rp1.500 per liter. Padahal perdebatan yang muncul pada malam ini kita tidak bisa mempertanggungjawabkan berapa biaya pokok produksi. Fakta kedua. Fakta ketiga yang kita dapetin sekarang sesungguhnya mestinya kita pisah-pisah. Saya akan menggunakan data di sini. Ketiadaan neraca BBM itulah yang mengakibatkan kita berdebat dari persoalan hulu ke hilir. Saya ulang Pak, ketiadaan neraca secara konkret dari hulu ke hilir itulah akhirnya kita berdebat nggak karu-karuan dan tidak jelas. Saya ingin mengatakan begini, saya ingin menggunakan data BPH Migas. Pada posisi minyak mentah, berapa sesungguhnya yang kita produksi, berapa sesungguhnya yang kita impor. Untuk yang berapa produksi itu kemudian berapa kita ekspor, berapa kita impor, baru masuk ke persoalan Pak Kurtubi tadi. DMO-nya berapa? Baru masuk ke Pak Wamen, sebentar Pak, saya belum selesai. Itu di biaya produksi. Sekarang di persoalan bagaimana di kilangnya, berapa yang kita proses sendiri, berapa kemudian kita impor. Nah, dalam pandangan saya, karena ada yang kita produksi sendiri, dengan proses kilang yang hanya 70%-an posisinya, maka sesungguhnya yang terjadi adalah pemerintah harus fair. Fair yang pertama, keterbukaan yang pertama adalah ketika dia memproduksi sendiri dengan barangnya sendiri, karena dia tidak membeli berdasarkan bagi hasil. Ada biaya memang pada posisi lifting, betul. Tetapi berapa biaya lifting itu per barel? Ada nggak angkanya?
Nggak punya sebentar Pak. Memang data... Dari sana, sebentar kan ya, dari sini saya ingin mengatakan, karena ini dimonitor, ditonton oleh pemirsa, dan kita tidak ingin yang berdebat di sini kelihatannya bodoh, begitu ya, tanpa kejelasan bagaimana neraca BBM, maka saya ingin mengatakan, kalau kita produksi sendiri, barang kita sendiri, lalu kita import, kenapa tiba-tiba bicaranya soal kenaikan harga rata-rata 1.500?